Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Caroline dengan stambuk F111 23137 dengan teman sekelompok saya Muhammad Kasyfiata Lasya dengan stambuk F111 23083. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil survei alinyemen vertikal dan horizontal yang kami lakukan dalam perjalanan dari rumah menuju ke kampus. Untuk lokasi survei bisa dilihat seperti pada gambar. Kami start dari Jalan Nagarutu melalui Bukit Belakang Polda dan sampai ke Universitas Tadulako. Untuk jarak yang kami lalui adalah 8,4 km dengan waktu tempuh sekitar 14 menit. Jadi pada lokasi pertama, tepatnya berada setelah keluar dari perumahan. Di situ kondisi jalannya, jalan menanjak yang berbelok ke kanan sepanjang kenaikan. Untuk analisis kondisi jalannya, yang pertama ada alinyemen vertikal, yaitu jalan menanjak dengan gradien yang cukup signifikan sepanjang 10 meter. Kemudian alinyemen horizontal, jalan berbelok ke kanan dengan radius besar, namun tetap beresiko, terlebih pada tanjakannya. Nah, untuk resiko pada penurunan visibilitas, kombinasi tanjakan dan tikungan mengurangi pandang pengemudi, terutama saat mendekati puncak tanjakan. Yang kedua, ada kesulitan manuver kendaraan berat. Jadi kendaraan berat seperti truk atau bus memerlukan tenaga besar untuk menanjak dan lebih sulit bermanuver di tikungan, apalagi saat bermuatan penuh. Yang ketiga, ada resiko tergelincir saat hujan. Tanjakan dan tikungan meningkatkan resiko slip, terutama jika permukaan jalan licin. Yang keempat, ada kecelakaan akibat kecepatan berlebih. Jadi pengemudi yang tidak mengurangi kecepatan saat menikung bisa keluar jalur atau terguling. Yang kelima, ada perbedaan kecepatan. Jadi kendaraan ringan mungkin tetap melaju cepat, sedangkan kendaraan berat melambat, menimbulkan potensi tabrakan belakang. Terus ada solusinya, yaitu yang pertama, rambu peringatan dan marka jalan yang jelas. Misalnya rambu tikungan tajam, tanjakan, dan batas kecepatan. Maka reflektif juga penting untuk malam hari. Terus ada kedua, penggunaan cermin tikungan atau convex mirror membantu pengemudi melihat kendaraan dari arah berlawanan di lokasi dengan jarak pandang terbatas. Yang ketiga, ada drainase yang baik. Drainase yang baik juga untuk menghindari genangan air di tikungan atau tanjakan yang memperbesar risiko slip. Kemudian untuk lokasi kedua, ini berada di Bukit Belakang Polda. Untuk kondisi jalannya, elevasi jalan yang berubah-ubah tidak konstan atau naik turun. Jadi jalannya bisa dilihat itu seperti ini. Kemudian untuk analisis kondisi jalan, untuk alinyemen vertikalnya, elevasi jalan yang berubah-ubah, naik dan turun secara tidak signifikan. Kemudian untuk alinyemen horizontalnya, jalan lurus tanpa tikungan tajam, sehingga resiko kecelakaan akibat tikungannya kecil. Kemudian untuk kondisi jalan seperti ini ada beberapa resiko. Yang pertama yaitu kecelakaan akibat perbedaan kecepatan. Jadi tanjakan dan turunan yang curam menyebabkan perbedaan kecepatan antara kendaraan ringan dan berat. Kendaraan berat cenderung melambat saat menanjak dan dapat melaju terlalu cepat saat menurun, meningkatkan resiko tabrakan belakang atau kehilangan kendali. Yang kedua yaitu jarak pandang terbatas. Puncak tanjakan atau lengkung vertikal cembung dapat menghalangi pandangan pengemudi terhadap kondisi jalan di depan, meningkatkan potensi kecelakaan karena pengemudi tidak dapat mengantisipasi situasi dengan baik. Yang ketiga yaitu kehilangan kendali pada turunan. Turunan yang panjang dan curam dapat menyebabkan kendaraan kehilangan kendali, terutama jika sistem pengereman tidak berfungsi optimal. Hal ini beresiko tinggi bagi kendaraan berat yang membawa muatan besar. Kemudian ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu pemasangan rambu dan marka jalan yang jelas. Jadi peringatan tentang perubahan elevasi, tanjakan, atau turunan harus disampaikan melalui rambu dan marka jalan yang jelas dan mudah terlihat. Ini membantu pengemudi untuk mengantisipasi kondisi jalan di depan. Yang kedua yaitu pembangunan jalur penyelamat atau escape ramp pada turunan panjang dan curam, terutama yang sering dilalui kendaraan berat.
Pembangunan jalur penyelamat atau arrestor bed ini sangat penting karena jalur ini dirancang untuk menghentikan kendaraan yang kehilangan kendali secara aman. Yang ketiga itu pemeliharaan bahu jalan dan drainase yang baik. Bahu jalan yang stabil dan drainase yang efektif mencegah genangan air serta menyediakan ruang bagi kendaraan darurat. Bahu jalan yang diperkeras juga membantu kendaraan untuk pulih jika keluar dari jalur utama. Baik, pada lokasi ketiga terdapat persimpangan. Jika terlihat pada gambar, di situ ada pertigaan dengan kepadatan jalan yang rendah. Nah, pada persimpangan ini mempunyai karakteristik jalan. Yang pertama, lebar jalannya cukup lebar, memungkinkan dua arah kendaraan dengan median di tengah. Yang kedua, tidak terlihat marka jalan jelas, zebra cross, atau rambu lalu lintas yang signifikan. Nah, terdapat juga resiko yang pertama, berpotensi menimbulkan kecelakaan terutama pada malam hari atau saat lalu lintas padat. Yang kedua, terdapat perbedaan kualitas pada salah satu sisi jalan sehingga pengendara yang hendak berbelok harus berhati-hati. Yang ketiga, bangunan semi permanen di tepi jalan dapat mengganggu visibilitas dan mempersempit ruang gerak kendaraan. Jadi, jika kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi saat mendekati pertigaan memiliki waktu reaksi yang lebih singkat, meningkatkan resiko tabrakan. Nah, di sini ada solusinya juga. Yang pertama, pemasangan rambu dan marka jalan yang jelas. Rambu peringatan seperti tanda pertigaan dan marka jalan yang jelas dapat membantu pengemudi mengantisipasi kondisi jalan di depan. Yang kedua, ada penerapan alat pengendali kecepatan. Pemasangan speed bump atau rumble strip sebelum pertigaan dapat membantu mengurangi kecepatan kendaraan. Yang ketiga, peningkatan penerangan jalan. Jadi lampu jalan yang memadai di sekitar pertigaan meningkatkan visibilitas pada malam hari, membantu pengemudi dan pejalan kaki melihat dengan jelas. Kemudian untuk lokasi keempat yaitu persimpangan kedua. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, di sini ada perempatan dengan kepadatan jalan yang cukup tinggi. Kalau dilihat pada gambar, di sini tidak kelihatan kepadatannya, tapi kalau dibandingkan dengan sehari-hari saya menuju ke kampus, di sini biasanya kepadatan jalannya cukup tinggi. Kemudian untuk karakteristik jalan, yang pertama lalu lintas ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tidak terdapat lampu lalu lintas atau marka jalan yang jelas di area persimpangan. Yang kedua, terdapat beberapa warung dan kios di sekitar simpang, sehingga dapat menyebabkan beberapa resiko yang dapat terjadi di area perempatan ini. Yang pertama itu kemacetan pada jam sibuk, volume kendaraan yang tinggi pada pagi dan sore hari menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama di perempatan. Yang kedua itu parkir liar, kendaraan yang parkir sembarangan atau melakukan bongkar muat di dekat perempatan karena adanya usaha yang dilakukan di area sekitar perempatan dapat mengurangi kapasitas jalan dan menghambat arus lalu lintas. Yang ketiga itu kurangnya fasilitas pejalan kaki. Minimnya trotoar dan penyeberangan yang aman menyulitkan pejalan kaki dan dapat menyebabkan mereka berjalan di badan jalan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kecelakaan. Kemudian ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu penertiban parkir dan bongkar muat. Menetapkan zona larangan parkir dan waktu khusus untuk aktivitas bongkar muat di sekitar perempatan dapat menjaga kelancaran arus lalu lintas. Yang kedua itu peningkatan fasilitas pejalan kaki. Jadi membangun trotoar yang memadai dan penyeberangan yang aman dengan sinyal penyeberangan untuk melindungi pejalan kaki. Dan yang terakhir ada edukasi dan sosialisasi. Itu cukup penting ya untuk melakukan edukasi kepada pengguna jalan tentang pentingnya disiplin berlalu lintas dan penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.